Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu, tidak kekurangan satu apapun, termasuk minyak goreng di rumah. Buat yang kekurangan, bersabar, insya Allah badai pasti berlalu. Oke, ini ada yang namanya apa? Ada berita bahwa Pak Luhut ini bilang punya big data dan aspirasinya mau dibawa ke MPR. Kalau rakyatnya mau penundaan pemilu, perpanjangan pemilu bagaimana kan nggak bisa juga kita abaikan, karena gitulah itu di podcastnya dari Kobuzer. Kalau pernyataan lengkapnya gini nih, kalau aspirasi rakyat berkembang terus gimana? DPR gimana? MPR gimana? Kan konstitusi yang dibikin itu yang ditaati presiden, siapapun presidennya. Ini orang kan pada takut aja, sudah pengen jadi begini takut tertunda, kata Luhut di podcastnya. Nah, ini adalah bagian dari kalau judul headline itu adalah klaim Luhut. Ini di detik.com, ada juga di CNN Indonesia. Oke, nah ini pengalaman gue selama gue bekerja ya. Jadi ibaratkan nih ya, negara ini adalah perusahaan cuman bentuknya besar. Itu ada yang namanya pengawasannya, internal control, pengendalian internalnya. Nah, ketika ada pengajuan itu pertama kali memang yang diverifikasi adalah satu adalah keabsahan datanya valid apa enggak. Nah, masalah big data ini dari Pak Luhut ini kan ya media-media bilang klaim. Kenapa sih klaim? Karena datanya emang dari dia aja dan itu tidak ada pihak yang memverifikasi. Biasanya kalau di perusahaan itu kan bagian controllernya itu yang verifikasi, bagian accounting atau controller itu diverifikasi dulu ketika ada satu kebutuhan, pengajuan atas kebutuhan. Nah, itu diverifikasi dulu datanya, ini bener gak big data ini gitu loh. Jangan taunya 19 juta anonim kah atau apakah segala macam. Nah, seperti apakah yang namanya katanya kan tuh bentuk percakapan di dunia maya, seperti apakah bentuk percakapannya segala macam, itu harus diverifikasi. Nggak bisa main itu dibawa terus ke MPR untuk diajukan sebagai dasar penundaan. Itu pertama. Nah, ini kedua, verifikasi selain keabsahan data itu, validitasnya itu valid apa enggaknya. Kedua adalah masalah kebutuhannya. Nah, biasanya itu bagian accounting, bagian finance itu ditanya dulu nih masalah kebutuhannya, masalah urgensinya, ada beberapa pertanyaan atau segala macam. Ini kita di luar masalah sistem di salah satu perusahaan itu udah established, yang memang semuanya sudah by system. Nah, ketika sistem itu belum established, belum mapan, ibaratnya itu berarti controller itu harus kuat di situ. Nah, dari tadi yang masalah controllernya ini berarti harus ditanya dulu yang namanya kebutuhannya. Ini butuh apa enggak gitu. Tingkat kebutuhannya bagaimana. Nah, ini kan dilihat dari kondisi perusahaan, kondisi ini dilihat dari negara. Nah, itulah yang namanya ketika banyak pengamat bilang ya urgensinya di mana ketika mau bikin ini gitu. Ini pengamat yang ngomong, bukan politikus. Politikusnya nih parpol udah pada banyak yang pengennya nunda-nunda aja gitu loh. Karena di situ ya banyak pengamat yang bilang, pengamat bukan gue yang bilang ya. Kalau itu ada kepentingan di situ, ada konflik of interest ya, iya jelas ada konflik of interest karena akan terkait dengan dampaknya langsung. Yaitu apa, ketika penundaan politikus mau bakalan ditunda juga, akan memperpanjang masa jabatan juga di samping kepentingan lainnya. Itu kedua. Nah, ketiga itu adalah selain kebutuhannya adalah manfaat dan mudaratnya. Kalau di Islam tuh manfaat dan mudaratnya, jadi asas kemanfaatan gitu. Nah, pengamat udah banyak yang bilang kalau ini dipaksakan akan terjadi yang namanya konflik horizontal. Kenapa? Karena banyak juga masyarakat yang menolak. Nah, kalau misalkan nggak dipaksakan, nggak dimajukan, nggak dilanjutkan ke MPR,
Apakah terjadi konflik? Saya rasa sih enggak. Emang pengamat juga bilang enggak, Bang. Enggak sampai konflik horizontal. Kenapa? Karena masyarakat lebih banyak urgensinya lebih masalah kebutuhan pokok. Salah satunya adalah saat ini adalah minyak goreng. Gitu loh, daripada capek-capek konflik berantem di bawah masalah begituan, lebih baik ngantri minyak goreng gitu kan. Tapi kalau yang bagian yang nolak ini bahkan lebih penting bagi mereka adalah lebih penting dari sekedar minyak goreng bagi yang menolak gitu. Nah ini adalah persepsi, tapi yang jelas seperti itu analisanya bisa lebih didalamin lagi bagi para pengamat mana yang lebih berpotensi konflik antara dimajukan atau tidak. Dimajukan maksudnya usulannya ke MPR untuk dirubah konstitusinya. Nah keempat, ini untuk internal kontrolnya, ibaratnya pengendalian internalnya. Kalau kata Rocky Gerung itu oke, dimajukan boleh, tapi bukan buat yang sekarang, tapi buat yang di depan. Nah kalau pasti parpol bilang ya orang kebutuhannya sekarang gitu loh, karena masalah ekonomi dan pandemi. Ya itu dianalisa lagi urgensinya seperti apa pada saat ini gitu loh. Itu tingkat kebutuhan, masalah urgensinya. Nah itu yang menurut gua ya untuk masalah klaim masalah big data yang harus dimajukan ke MPR. Nggak bisa gitu loh, harus diverifikasi terlebih dahulu. Nah siapakah pihak yang memverifikasi itu gitu loh. Nah itu ya tinggal teknisnya seperti apa kan begitu, siap apa enggak diverifikasi ini gitu loh. Apakah para akademisi, audit, apakah audit sistem segala macem lah gitu loh, ini benar apa enggak. Nah walaupun dia banyak jutaan datanya, itu untuk yang memeriksa itu bagi yang audit atau apa itu mereka punya tekniknya, teknik sampling segala macam itu ada tekniknya. Nah tinggal mau apa enggak dia. Oke kalau emang ini mau dimajukan harus dilihat dulu seperti itu paling enggak minimal yang saya tahu terkait prinsip pengendalian internal. Nah yang keempatnya ini tergantung masalah udah DPR-nya nih, fungsinya DPR yaitu pengawasan gitu loh. Nah ini cuman anggota MPR itu kan adalah anggota DPR dan DPD. Ya kalau dari ketua parpolnya udah begitu ya udah fungsi pengawasannya dari DPR udah bakalan lolos aja kalau kata pengamat sih gitu, tinggal lobby-lobbyan. Walaupun ada beberapa partai yang sudah menolak gitu, Nasdem, PKS, tahu saya ya, sama Demokrat kalau nggak salah PDIP. Tapi ini balik lagi, politik adalah dinamis, bisa berkembang, berubah gitu, seiring perkembangan zaman, perkembangan waktu, berjalannya waktu. Oke, itu aja menurut bagi gua. Jadi nggak bisa main klaim terus bawa MPR setujuin. Waduh, ini prosesnya masih harusnya panjang gitu loh menurut gua. Harusnya panjang, nggak sekedar cuman bawa selesai putusin gitu. Ini udah jelas-jelas kalau ya sebenarnya emang benar kalau kata ya waktu itu ada namanya istilahnya Edi Mulyadi ya. Ya ini negara semau-mau gua gitu, nggak bisa kayak begitu. Gua mau begini mau gimana. Waduh, itulah yang namanya nanti yang nggak tahu kalau kata survei DNJA saya baca di TV juga segala macam, ini ada potensi bagi pengamat konflik. Walaupun saya juga bisa ngebayangin juga mungkin mereka sudah bisa mengantisipasi masalah konflik ini walau bisa disclaimer ini saya nggak tahu dah gitu loh. Tapi pastilah yang namanya seperti itu sudah dipersiapkan, yang namanya bagaimana tidak ya kan pengen juga pemerintah nggak mau ada konflik kan, mau negara aman-aman aja gitu loh. Aman-aman dalam artian apa terserahlah artiannya apa. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.